Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan yang sempurna terjadi atas hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius pasal yang kelima. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Timotius 5 ayat 24-25. Tertulis demikian. Dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah quote yang mengatakan bahwa hal terburuk yang dapat terjadi ketika kita berbuat baik bukanlah serangan yang ditujukan kepada kita, tapi tidak adanya pembelaan atas kebaikan kita. Serangan, tuduhan, ejekan, sindiran adalah hal yang tidak mengenakan yang bisa kita terima. Tapi lebih lagi daripada itu, yang tidak enak adalah ketika tidak ada seorang pun yang membela kita atas perbuatan baik kita. Mother Teresa pernah mengatakan bahwa orang-orang dapat menuduhmu yang tidak-tidak terhadap kebaikan yang kamu lakukan. Tapi walaupun demikian, tetaplah berbuat baik. Dalam 1 Timotius 5 ayat 24-25 ini, kita mengerti sebuah intisari dari apa yang tertulis di dalamnya. Bahwa ada dosa yang begitu jelas kelihatan, tapi ada juga dosa yang baru akan kelihatan kemudian. Begitu juga ada kebaikan yang langsung kelihatan, tapi ada juga perbuatan baik yang baru akan nyata atau dimengerti di kemudian hari. Dengan kata lain, saudara, dosa maupun kebaikan tidak dapat disembunyikan. Pada waktunya akan nampak nyata apakah itu dosa atau kebaikan. Terhadap dosa yang jelas-jelas kelihatan, kita harus bersikap tegas dan menolak. Dan terhadap dosa yang tidak begitu nampak yang dilakukan oleh orang-orang lain, kita perlu waspada dan bersikap hati-hati, meminta hikmat Tuhan agar jangan sampai kita terperdaya dan masuk ke dalam jebakan yang dirancangkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Khusus mengenai kebaikan, kebaikan kita mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, tapi suatu saat akan muncul juga menjadi nyata dan nampak serta dimengerti oleh semua orang. Kebaikan yang kita lakukan tidak perlu dibela, sekalipun ada serangan demi serangan atau tuduhan dan omongan negatif dari orang lain terhadap apa yang kita perbuat. Jangan biarkan tuduhan dan perkataan orang lain membuat kita berhenti melakukan yang baik. Seringkali terjadi, saudara, bahwa tindakan kita disalah mengerti dan dituduh mempunyai motif tersembunyi. Tapi ingatlah bahwa kebaikan yang kita lakukan diketahui dan dimengerti oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita buat, dan karena itu biarlah kita tidak menjadi down, kecewa atau putus asa karena sikap orang-orang yang memusuhi kita. Tapi tetaplah bersemangat, sebab ada Tuhan yang mengerti dan menopang kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami situasi semacam ini, di mana kebaikan kita dituduh macam-macam, orang-orang menyindir, mengejek dan mengata-ngatai yang bukan-bukan, jangan kecewa atau marah, tapi tetaplah berbuat baik. Kebaikan kita pada akhirnya
akan muncul seperti emas. Perbuatan baik kita itu akan nyata di kemudian hari sebagai kebaikan. Tidak usah mencari pengakuan, pembelaan atau penghargaan dari manusia. Tapi bersyukurlah karena Tuhan tahu kedalaman hati kita yang mau berbuat baik. Seringkali yang perlu kita lakukan adalah tidak perlu melakukan pembelaan atas kebaikan yang kita lakukan. Berdiamlah saja dan tetaplah berbuat baik. Kebaikan akan membela dirinya sendiri tanpa harus ada penjelasan. Tuhan yang maha baik dan sumber segala kebaikan akan selalu menolong kita dalam berbuat baik seturut firman-Nya. Berkat Tuhan akan dilimpahkan atas setiap kita yang selalu setia berbuat baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kembali kami diajar untuk kami setia berbuat baik. Sekalipun ada tuduhan-tuduhan, ada serangan-serangan, ada ejekan, sindiran dari orang-orang di sekeliling kami. Ada tuduhan yang mengata-ngatai kami bahwa kami punya motivasi tersembunyi. Kami punya motivasi lain. Tapi kami mau tetap setia untuk berbuat yang baik. Karena kami melakukan kebaikan itu hanya untuk Engkau, Tuhan. Kami melakukannya berdasarkan kasih kami kepadamu. Tolong kami, Tuhan, supaya kami tetap berada dalam jalur firman-Mu. Tidak menyimpang, tidak keluar dari kehendak-Mu. Ketika ada tuduhan demi tuduhan, kami tidak menjadi kecewa, kemudian berubah arah. Tapi kami mau tetap setia, berada dalam kebaikan. Kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu bahwa kebaikan tidak perlu dibela, karena kebaikan akan muncul nyata di kemudian hari. Dan Tuhan tahu, Tuhan yang mengerti isi hati kami. Tuhan membela dan menolong kami, serta memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan untuk terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Biarlah Tuhan menolong kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, memberikan pertolongan. Yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan, tubuh kami disehatkan dan dikuatkan kembali. Yang lemah mendapat kekuatan baru dari Tuhan, yang susah mendapatkan penghiburan dan sukacita yang berlimpah, yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan yang memelihara akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!